Halo teman-teman santuy, melanjutkan recap Heroes 2022 Soing Xiong Sei Seing Xiong, di mana Pai Choufei telah menikahi Lei Chun sementara Wang Xiaoze yang menikahi Wenrou menikmati malam pertama mereka. Xiaoze masuk ke kamar dan menyibak kain penutup wajah pengantin yang ada di hadapannya. Perlahan-lahan dia pun mengecup kening Wenrou, lalu turun ke hidung, lalu turun ke bibir, sehingga pada akhirnya hal ini pun membuat Wenrou menjadi cukup liar. Apa yang terjadi selanjutnya tentunya bukan urusan kita lagi. Setelah Xiaoze lanjut menggombali istrinya. Dia mengatakan mata Wenrou yang memancarkan cahaya seperti bintang, alisnya seperti lengkungan gunung dari kejauhan, hidungnya yang mancung bagaikan bulan sabit, dan bibirnya yang merah mereka selayaknya matahari yang terbenam. Berkat gombalannya itu, Wenrou pun mengangkat selimut mereka kembali dan begitulah cara Wang Xiaoze untuk berlanjut ke ronde kedua. Malam pertama Wang Xiaoze tentunya sangat menarik teman-teman, tetapi malam pertama yang dialami Pai Choufei jauh lebih liar daripada yang Anda bayangkan. Bukannya menghabiskan waktunya di dalam kamar, Pai Choufei malah terduduk seorang diri di dalam aula. Lei Mei kala itu datang ke sana dan menanyakan perihal tersebut. Pai Choufei mengaku kalau dia tidak bisa mendapatkan hati dari Lei Chun. Lei Mei pun mencoba menghiburnya, mengatakan seorang wanita seperti Lei Chun memang tidak akan memberikan hatinya kepada dua orang lelaki. Hal ini juga berlaku kepada dirinya. Dia mengakui kalau dia juga telah memberikan seluruh hatinya kepada seorang lelaki, dan Lei Mei pun menanggalkan pakaiannya di hadapan Pai Choufei. Pai Choufei sempat terdiam sejenak, lalu dia memakaikan kembali jubah Lei Mei, memberitahukan meski mereka berdua terlahir sebagai orang rendahan, namun janganlah sampai mereka merendahkan diri. Di pavilion hujan, Yang Wuxie menemui dan mencoba menghibur sang ketua yang malah memintanya menceritakan bagaimana berjalannya pesta pernikahan Pai Choufei dan Lei Chun. Wuxie pun memberitahukan kalau pesta yang dilangsungkan sangatlah meriah, bahkan hadiah yang diterima dari acara tersebut nilainya setara untuk membeli setengah dari ibu kota ini. Su Mengchen tersenyum kecil lalu dia berpesan agar Yang Wuxie tidak menghalangi tamunya yang akan segera berkunjung kemari. Dalam perjalanan mereka ke pavilion hujan, Lei Chun tampak kesal dengan Pai Choufei yang memaksanya mengunjungi Su Mengchen. Suaminya itu memberitahu agar dia melakukan apapun yang diperintahkan pada saat berada di sana nantinya. Jika tidak, Pai Choufei mengancam akan membunuh Su Mengchen. Lei Chun yang mencoba untuk menggertak bahwa dia tidak peduli pada nasib ketua pavilion hujan itu tidaklah berhasil menipu suaminya itu. Tiba di sana, sepasang suami istri ini dicegat oleh satu-satunya petinggi pavilion hujan yang masih tersisa. Petinggi itu ngamuk besar dan mengusir Pai Choufei, namun Yang Wuxie yang keluar mempersilahkan mereka untuk masuk. Pai Choufei mengatakan dia sebagai adik dari Su Mengchen tentunya dia ingin melaksanakan sedikit tata krama dengan mengunjungi kakaknya ini. Dia memerintahkan istrinya ini untuk berlutut menyajikan teh kepada kakaknya. Lalu Lei Chun pun diminta untuk menyerahkan sebuah kotak hadiah. Saat kotak itu dibuka, sementara Lei Chun cukup terkejut karena isi di dalamnya adalah serpihan giok neferit yang dulu dihadiahkan Su Mengchen padanya. Pai Choufei tampak gembira menikmati momen dia menghina Su Mengchen. Kemudian Lei Chun pun pamit menyatakan dia telah melaksanakan tata keramanya dan akan menunggu di luar sana. Setelahnya Su Mengchen pun menyindir Pai Choufei yang dia bilang begitu bertata krama dan menghormati dirinya sebagai seorang senior. Karena itu dia pun memberikan nasihat-nasihat kepada Pai Choufei yang tampak tidak senang dengan setiap ucapan kebenaran yang dilontarkan oleh mantan kakak angkatnya ini. Saat keluar dari sana, tampak wajah Lei Chun yang pucat pasi di mana matanya sempat menyapu ke arah tangan Pai Choufei. Pai Choufei tampak kesal dengan istrinya yang mengecek tangannya itu, lalu dia pun memberitahukan kalau dia belum membunuh Su Mengchen. Usai itu Su Mengchen menerima sebuah kertas laporan dari anak buahnya. Sementara itu petinggi pavilion hujan mengeluhkan pada Yang Wuxie soal Pai Choufei yang semakin merajalela dengan sekte Liu Fenpan, di mana hal ini semakin hari semakin membuat lemah pengaruh dari sekte pavilion hujan di ibu kota. Mereka kemudian menemui Su Mengchen yang memberitahukan bahwasannya Pai Choufei memang telah berubah. Pai Choufei yang berkunjung sebelumnya bahkan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Dia menenangkan mereka semua, tidak ingin para bawahannya berkorban nyawa untuk dirinya yang dihina oleh Pai Choufei. Su Mengchen meminta mereka semua bersabar karena mereka perlu menunggu seseorang untuk kembali. Orang itu adalah Wang Xiaoze. Su Mengchen ternyata telah mendapatkan laporan bahwa adik ketiganya ini masihlah hidup.
Sementara itu, di area utara, Wang Xiaoze tengah menemani seorang pendekar berjuluk jenggot besar dalam mengantarkan makanan. Sejak Xiaoze diselamatkan dan tinggal di sini, pendekar jenggot besar sangatlah baik kepadanya dan selalu merawatnya. Si jenggot besar bahkan menjadi orang yang memimpin upacara pernikahan Wang Xiaoze kemarin. Saat tiba di pos tersebut, mereka cukup kaget melihat teman-teman si jenggot besar yang telah tewas semua. Xiaoze yang mengenali anak panah yang menancap pada tubuh korban memberitahukan ini adalah perbuatan Yanxian yang berjuluk si Maut 13. Lalu dia pun menghimbau kepada si jenggot untuk segera memeriksa dan memperingati pos penjagaan lainnya, sementara dirinya akan kembali ke benteng untuk memberitakan hal ini kepada gurunya. Tak jauh dari sana, Fang Yingkan yang selama ini menyusuri area utara menemukan mayat yang tertembak oleh panah. Lalu Yanxian pun muncul di sana. Tetua yang selalu ditakuti oleh Fang Yingkan ini memberitahukan bahwa Liu Anse, target yang diburu oleh Fang Yingkan, akan menuju ke benteng Paimao. Namun di benteng Paimao ada kakak seperguruannya Su Xiaoyi. Fang Yingkan dilarang untuk mengusik kakak seperguruannya ini karena dia yang memiliki dendam pribadi yang akan mengurus kakak seperguruannya sendiri. Dia memberitahukan agar Fang Yingkan tetap fokus dalam menyelesaikan tugasnya dengan mendapatkan surat barang bukti dari Liu Anse. Bila Fang Yingkan telah mendapatkan surat itu, Fang Yingkan harus menyerahkan surat tersebut kepadanya sesuai dengan instruksi dari Perdana Menteri Cai. Sesudah itu, Fang Yingkan pun berhenti sebentar untuk menyusun rencana, bawahannya menanyakan soal barang bukti yang akan mereka incar itu. Lalu Fang Yingkan pun menjelaskan bahwa barang bukti tersebut berupa sebuah surat perintah yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Cai dulunya. Dalam 2 video rekap sebelumnya, sejarah surat perintah ini sudah saya jelaskan ya teman-teman, jadi nggak perlu saya ulangi lagi penjelasan dari Fang Yingkan ini. Lalu berdasarkan informasi yang Yingkan dapatkan dari Yanxian, dia membuat rencana untuk membegal Liu Anse yang sedang dalam perjalanannya menuju ke benteng Paimao. Sementara itu, sesuai arahan Xiaoze, si jenggot besar berhasil mencapai pos 1 lagi untuk memperingati saudara-saudaranya ini. Kedua saudaranya yang berjaga di pos ini memberitahukan berdasarkan kabar terakhir yang mereka terima, Liu Anse akan tiba di benteng Paimao pada keesokan harinya. Jenggot besar yang bergegas untuk kembali ke benteng Paimao malah tertangkap oleh pasukan Fang Yingkan. Bersama kedua saudaranya, jenggot besar dipaksa untuk memberitahukan informasi jalur yang digunakan oleh Liu Anse untuk menuju ke benteng Paimao. Ketiganya menolak untuk membocorkan informasi itu, lalu Fang Yingkan pun melepaskan salah satu dari mereka memaksa pemuda itu untuk menyusuri danau es di hadapan mereka yang tengah membeku. Beberapa langkah berjalan, pemuda itu jatuh dan tewas di dalam es danau yang pecah. Kemudian jenggot besar juga tetap menolak membocorkan informasi sehingga dia juga dipaksa untuk menyusuri danau bambuku itu dengan nasib yang sama. Sisa satu-satunya tawanan akhirnya pun membocorkan informasi jalur yang digunakan oleh Liu Anse sambil meyakinkan Yingkan untuk memeriksa kertas pesan yang dia terima dari Liu Anse. Setelahnya orang itu tetap dipaksa untuk menyusuri danau es itu dan tewas di sana pula. Usai kepergian Yingkan, kita melihat tangan si jenggot besar yang mencuat keluar berhasil selamat dari suhu danau yang sangat rendah itu. Sementara itu, Xiaoze yang kembali ke benteng memberitahukan gurunya soal Yanxian yang muncul di sekitaran sini. Lalu sang guru pun menceritakan perselisihannya dengan adik seperguruannya itu. Cerita ini sudah pernah diceritakan oleh Wang Xiaoze saat Xiaoze menceritakan sejarah pedang pertahanannya dulu. Intinya kisah mereka ini mirip sekali dengan kisah Su Mengzhen, Pai Zhouwei, dan juga Lei Chun, di mana dengan perumpamaan, Su Xiaoyi diwakili oleh Su Mengzhen, Pai Zhouwei mewakili Yanxian, sedangkan Lei Chun mewakili seorang wanita yang merusak persaudaraan Yanxian dan Su Xiaoyi. Yanxian kala itu membunuh istrinya sendiri, wanita yang dia cintai, dan menyalahkan Su Xiaoyi atas kejadian tersebut. Guru Xiaoze mengakui dalam hal ilmu bela diri, dia bukanlah tandingan dari adik seperguruannya yang telah berlatih hingga tahapan yang sangat mengerikan. Selain Yanxian, Xiaoze juga memprediksikan Fang Yingkan yang datang bersama Yanxian. Berdasarkan cerita dari istrinya Wenrou, Xiaoze tahu kalau Fang Yingkan adalah orang yang mendorong ayahnya ke jurang. Hal ini pun membuat Su Xiaoyi merasa jelas sambil memberitahukan kalau Fang Yingkan adalah saudara angkatnya dari Wang Xiaoze. Dia menebak kemungkinan besar Fang Yingkan cemburu kepada Xiaoze sehingga membunuh ayah Xiaoze. Lalu di kemudian hari, Fang Yingkan secara sengaja diadopsi untuk menjadi anak angkat dari Perdana Menteri Cai. Tujuan Perdana Menteri Cai mengadopsi Fang Yingkan adalah untuk menyamarkan permusuhannya dengan Fang Keyin.
Lalu pembicaraan mereka ini diinterupsi oleh jenggot besar yang kembali ke sana sambil memberitahukan Liu Anse yang tengah menuju ke sini nyawanya tengah terancam bahaya. Su Xiaoyi lalu menggelar sebuah peta utara dan memprediksikan di mana Liu Anse akan berteduh di malam ini. Orang-orang di sana lalu mencoba berebut untuk menemukan dan menyelamatkan Liu Anse. Namun pada akhirnya Xiao Se mengajukan dirinya sendiri yang akan melakukan misi berbahaya itu, di mana pernyataan Wang Xiao Se ini didukung oleh istrinya Wenrou. Maka itu berangkatlah Wang Xiao Se di hari yang sudah mulai menggelap itu setelah berpamitan dengan guru dan istrinya. Dalam perjalanannya tersebut, Xiao Se malah secara tidak sengaja bertemu dengan Ti Feiqing. Ti Feiqing cukup kaget melihat Wang Xiao Se yang masih hidup. Dia memberitahukan niatnya untuk menemukan dan membunuh Fang Yingkan yang telah menodai adiknya. Sedangkan Xiao Se memberitahukan dia yang akan menyelamatkan Liu Anse berkemungkinan besar untuk dikejar oleh Fang Yingkan. Xiao Se mengajaknya untuk berpergian bersama, tetapi Ti Feiqing menolak ajakan itu karena Xiao Se yang misinya cenderung untuk kabur dari Yingkan berlawanan dengan misinya yang malah ingin bertemu dengan Fang Yingkan. Ti Feiqing lalu berbohong kepada Xiao Se yang menanyakan kabar soal kedua kakak angkatnya di ibu kota. Dia memberitahukan baik Pai Choufei maupun Su Mengchen hidupnya baik-baik saja, dan dia berharap Wang Xiao Se juga bisa menjalani kehidupannya dengan gembira. Sebelum berpisah, Ti Feiqing mengatakan alangkah baiknya jika sedari dulu dia bisa berteman dengan Wang Xiao Se. Tetapi Wang Xiao Se menyatakan dia selalu menganggap Ti Feiqing itu sebagai temannya. Tak jauh dari sana, rombongan Liu Anse akhirnya pun tiba di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Sesuai prediksi guru Xiao Se, Liu Anse pun berteduh di sana dari angin malam utara yang sangat dingin sekali. Saat berteduh di dalamnya, Liu Anse menceritakan rumah tua ini dulunya adalah markas dari pasukan Fang Keyin yang dibantai oleh Perdana Menteri Cai. Tiba-tiba mereka mendengarkan suara kuda yang mendekat. Saat diperiksa, Wang Xiao Se tampak senang menyambut Fang Hensou dan Tang Paoniu yang dulu sempat membantunya lolos dari pengejaran prajurit kerajaan. Kedua pendekar itu memberitahukan merekalah yang mengawal agar Liu Anse bisa tiba ke benteng Paimao. Wang Xiao Se pada akhirnya pun berkenalan dengan Liu Anse, lalu menceritakan Fang Yingkan yang akan menyergap mereka. Mereka lalu membuat rencana jalur memutar untuk menghindari sergapan dari lawan. Tiba di rumah tua itu, Liu Anse telah tidak ada di sana, tetapi para prajuritnya menemukan selembar selimut yang masih hangat sehingga pasukan Fang Yingkan melakukan pengejaran dengan menyusuri sepanjang sungai yang ada di sana. Di depan ternyata Wang Xiao Se beserta rekannya telah menyiapkan sebatang pohon yang telah dilumuri minyak untuk memblokade jalan. Saat mereka bertemu, Fang Yingkan pun memanggil Xiao Se sebagai saudara angkat, kemudian mengakui aksinya yang membunuh ayah angkatnya sendiri dikarenakan kecemburuannya kepada Wang Xiao Se. Sejak Wang Xiao Se dilahirkan, perhatian ayah angkatnya padanya berkurang drastis dan dia tidak pernah menyesali keputusannya yang membunuh ayah angkatnya itu. Wang Xiao Se lalu menyatakan dia pasti akan menuntut pembalasan dendam terhadap kematian ayahnya di suatu hari nanti, lalu dia pun membakar batang kayu itu untuk melanjutkan mengawal pelarian Liu Anse. Di benteng Paimao, Wenrou yang menunggu suaminya di luaran dikejutkan oleh kehadiran Yan Xian. Yan Xian kemudian menerobos benteng itu untuk memperhitungkan dendam lamanya kepada kakak angkatnya. Saat pagi menjelang, pasukan Yingkan yang masih melanjutkan pengejaran dikejutkan oleh beberapa tembakan anak panah yang menewaskan prajuritnya. Ti Feiqing lalu muncul di sana, meminta Yingkan untuk menaruh nyawanya atas perbuatannya terhadap Lei Chun. Pada akhirnya pertarungan mereka tidak bisa dihindari. Ti Feiqing dengan gagah beraninya maju untuk menerjang pasukan Fang Yingkan. Di sini kita sedikit dicurangi oleh serial ini teman-teman, karena scene pertarungan mereka ini tidak diperlihatkan. Apakah scene berantem mereka ini memang benar-benar tidak ada dikarenakan kemalasan syuting, atau memang scene-nya ini ada dan sengaja tidak diperlihatkan sekarang? Di sini hanya diperlihatkan Ti Feiqing yang memikirkan adiknya Lei Chun saat dia menerobos pasukan dari Fang Yingkan. Ti Feiqing mengingat kembali janjinya kepada Lei Sun untuk melindungi adiknya Lei Chun. Juga memori saat Ti Feiqing pertama kalinya bertemu dengan Lei Chun kecil. Lalu scene pun berpindah kepada Ti Feiqing yang menyusuri jalan pegunungan itu seorang diri. Terlihat noda darah yang cukup besar pada pakaian Ti Feiqing. Ti Feiqing lalu seakan-akan melakukan kontak batin dengan memanggil adiknya Chun yang menoleh. Sambil menyusuri jalan itu, Ti Feiqing memberitahukan adiknya bahwa dia telah tiba ke perbatasan dunia ini, bahwa hidup terbaik dari seorang pendekar dunia persilatan adalah dengan menjaga impiannya dan melindungi orang-orang yang dia sayangi.
Dengan pernyataan Ti Feiqing yang berpamitan dengan adiknya ini dan scene-nya yang cukup ambigu ini, maka saya akan mengasumsikan Ti Feiqing ini telah tewas dan tentunya selamat tinggal untuk Ti Feiqing. Sementara itu, Xiao Shi yang kembali ke Benteng Paimao menemukan gurunya dan Wenrou yang telah tidak ada di sana. Di sini kita kembali dicurangi ya teman-teman, karena lagi-lagi serial ini tidak memperlihatkan pertarungan antara guru Wang Xiaoshi melawan Yanxian. Jenggot besar memberitahukan Yanxian telah menangkap mereka berdua untuk dijadikan sandera agar ditukarkan dengan surat barang bukti yang dibawa oleh Liu Anse. Liu Anse kemudian memberitahukan bahwa dia sebenarnya tidak pernah memiliki surat barang bukti tersebut. Lalu Xiao Shi mengatakan, sekalipun barang bukti itu benar-benar ada, dia juga tidak akan menyerahkannya kepada Yanxian. Xiao Shi yang berangkat untuk membebaskan guru dan istrinya malah bertemu dengan Fang Yingkan yang kondisinya terluka dan matanya telah menjadi buta. Xiao Shi bisa menebak orang yang membuat Fang Yingkan seperti ini. Dia mengatakan ini adalah karma untuk Fang Yingkan yang begitu jahat. Fang Yingkan membanggakan dirinya mengatakan Wang Xiaoshi seharusnya melihat sendiri luka yang diterima oleh orang yang berduel dengannya. Kemudian duel kedua orang ini pun tidak terhindarkan. Sama-sama mereka mengambil posisi. Dalam satu pertukaran jurus, Wang Xiaoshi yang menggunakan ilmu pedang darah mematahkan pedang darah Fang Yingkan, sehingga pedangnya Wang Xiaoshi itu menyabet ke dada Fang Yingkan yang langsung terduduk tak berkutik. Dari patahan pedang darah Fang Yingkan, Xiao Shi menemukan sepucuk surat perintah barang bukti yang terselip di dalamnya. "Kau telah kalah," kata Wang Xiaoshi kepada Fang Yingkan yang kemudian berteriak kencang. Lalu Xiao Shi pun pergi meninggalkan Fang Yingkan yang terduduk diam tak bergerak. Ya nggak jelas lah ya mati atau enggaknya Fang Yingkan ini. Sementara itu Yanxian yang menyekap Su Xiaoyi memperhitungkan dendam lama mereka. Dengan penuh emosional, Yanxian menyalahkan kakak seperguruannya atas kematian istrinya. Sambil menggunakan batu untuk memotong talinya, Wenrou membela guru Xiao Shi karena bagaimanapun juga Yanxian yang dulunya melepaskan anak panah tepat ke Su Xiaoyi diblokir oleh istri Yanxian sendiri. Namun Yanxian tidak mau menerima kenyataan itu dan tetap menyalahkan kakak seperguruannya. Su Xiaoyi tidak menepis tuduhan itu ataupun mau berdebat atas hal itu. Dia cuma meminta agar adiknya ini melepaskan Wenrou, namun tangan kanan Perdana Menteri ini menangkap basah Wenrou yang berusaha untuk melepaskan ikatannya. Kedua orang ini lalu diikat dan digantung untuk menyambut Wang Xiaoshi yang datang. Saat tiba di sana, Wang Xiaoshi pun diminta untuk menyerahkan surat barang bukti sehingga terjadilah pertarungan epik di antara mereka sembari Su Xiaoyi memperingati betapa berbahayanya ilmu memanah dari adik seperguruannya ini. Setelah pertukaran begitu banyak jurus yang berakhir imbang, Yanxian berhasil mendapatkan posisi untuk menembakkan dua anak panahnya sekaligus. Dia menawarkan Wang Xiaoshi 3 buah pilihan. Pilihan pertama, Wang Xiaoshi bisa mencoba untuk mematahkan salah satu anak panahnya, tetapi salah satu dari anak panah tersebut akan menewaskan Su Xiaoyi maupun Wenrou. Pilihan kedua, dua anak panahnya ini akan membunuh Su Xiaoyi dan Wenrou, sementara Wang Xiaoshi bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk menebas dirinya. Pilihan ketiga, Wang Xiaoshi bisa menyerahkan surat barang bukti kepadanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang akan tewas pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton serial ini, kira-kira mana pilihan yang akan diambil oleh Wang Xiaoshi? Wang Xiaoshi mengambil pilihan keempat. Dia menantang Yanxian untuk melepaskan serangannya. Anak panah yang mengarah ke istrinya ini berhasil dia patahkan dengan pedang, sementara dia menggunakan tubuhnya untuk menahan panah yang mengarah ke gurunya, tetapi panah itu menembus tubuh Xiao Shi dan berlanjut menancap ke tubuh Su Xiaoyi. Di saat yang bersamaan, Wang Xiaoshi telah melepaskan ilmu jentikan batunya yang menewaskan Yanxian seketika itu juga. Wang Xiaoshi lalu hanya bisa terkejut melihat gurunya yang tertancap oleh panah. Beberapa saat kemudian, setelah menyampaikan pesan perpisahan, Su Xiaoyi pun meninggal dunia dan meninggalkan duka yang mendalam bagi pasangan suami istri itu. Dalam upacara penguburan gurunya itu, Wang Xiaoshi mengingat kembali jasa-jasa gurunya yang begitu sayang dan perhatian kepadanya. Masih teringat di dalam benaknya Xiaoshi saat dia hendak turun gunung untuk melakukan petualangan di dalam dunia persilatan. Sang guru mengantarnya di sepanjang perjalanan turun gunung itu sambil membicarakan makanan sup pedas yang merupakan makanan favorit dari gurunya. Xiaoshi berjanji dia akan membelikan sup pedas itu untuk gurunya saat dia kembali nanti.
Namun sayangnya, Xiaoze kini sudah tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi janjinya itu. Like video ini kalau teman-teman suka. Segitu saja rekap pada bagian kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di rekap selanjutnya teman-teman santuy sekalian. Bye-bye.